Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ayat ini pendek tapi mengandung pesan moral yang sangat lengkap ya. Yang pertama, jadilah kamu sebagai seorang yang pemaaf. Yang kedua, perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Dan yang ketiga, tinggalkanlah atau jangan layani orang-orang yang jahil. Nah, ini tiga macam akhlak yang terpadu yang sangat penting dalam konteks pergaulan hidup bermasyarakat. Nah, manusia itu sesungguhnya diberi bekal yang sangat hebat, yang kalau itu dikelola dengan baik itu akan bernilai positif. Nah, tiga bekal itu apa? Tiga bekal itu yang pertama adalah syahwat ya. Yang kedua akal, dan yang ketiga kebengisan. Nah, syahwat itu kalau dikelola secara positif itu akan menghasilkan sikap muru'ah ya. Muru'ah itu ya menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Nah, dan inilah yang nanti akan melahirkan orang menjadi punya sifat pemaaf. Nah, yang kedua akal. Nah, akal itu melahirkan kearifan, kebijaksanaan. Maka kemudian bisa melaksanakan yang kedua, perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Nah, dan yang ketiga, kebengisan. Kebengisan itu kalau dikelola secara positif, itu akan melahirkan akhlak syaja'ah atau pemberani. Nah, dalam hal ini, nanti bisa berani untuk tidak melayani atau untuk mengabaikan perilaku orang-orang yang jahil. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang pertama sifat pemaaf. Sifat pemaaf itu cerminannya dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak semata-mata memberi maaf kepada orang yang bersalah, tetapi juga tercermin dalam sikap lemah lembut, dalam sikap memudahkan kepada orang yang berhubungan dengan kita, kemudian menggembirakan ya, tidak bersifat kaku gitu. Itu orang-orang yang punya sifat pemaaf. Nah, itu sebagaimana perintah Nabi, yasiru wala tu'asiru wabashiru wala tunafiru. Mudahkanlah dan jangan buat mereka lari. Kemudian mudahkanlah dan jangan mempersulit gitu. Dan gembirakanlah dan jangan membuat mereka lari. Apalagi kita sekalian dalam konteks umat Islam yang memang sebagai penerus risalah Nabi Muhammad SAW, maka kita dituntut untuk bisa menerapkan sikap atau karakter pemaaf ini. Nah, sehingga apa? Sehingga kita disenangi oleh orang lain. Nah, orang itu bisa menjadi pemaaf itu kalau kita bisa belajar untuk memahami orang lain. Understanding others ya. Itu sangat penting ya. Karena apa? Karena kalau tidak bisa memahami orang lain, ya kita sulit untuk memaafkan orang lain. Ya, memahami itu dalam arti bahwa setiap orang punya karakter dan sifat yang khas. Nah, sehingga kita tidak boleh selalu mengukur orang lain dengan ukuran kita.
Nah, kalau kita itu selalu mengukur orang lain dengan ukuran kita, ya sulit untuk memaafkan orang lain. Nah, maka mari kita belajar memahami orang lain itu menurut kacamata orang lain itu, bukan menurut kacamata kita. Nah, kalau menurut kacamata kita, nah kita akan cenderung melihat orang lain itu dari aspek negatifnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Nah, sebagaimana kita maklumi bahwa yang ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang baik, yang sejalan dengan akal pikiran kita dan sejalan dengan penilaian kehidupan bermasyarakat. Nah, maka tugas kita adalah menebarkan kebaikan. Kalau kita punya kebaikan, itu jangan diambil sendiri gitu. Istilahnya begini, jangan bangga bisa masuk surga sendirian. Nah, nanti kalau di surga kok sendiri, nanti mau ngobrol sama siapa gitu, mau sekak sama siapa, nah itu nanti kesulitan. Nah, maka kalau menjadi orang baik itu, kita diperintahkan untuk menularkan kebaikan itu kepada sebanyak mungkin orang. Nah, sehingga Islam yang memang penuh dengan kebaikan itu bisa menyebar kepada seluas mungkin manusia. Kemudian yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang yang jahil itu. Orang jahil itu orang yang ya cepat marah, orang yang istilah anak muda sekarang itu bersumbu pendek, cepat berkobar, pendapatnya kaku, itu orang-orang jahil. Bahkan bisa disebut dengan orang yang punya pandangan APBD, aku paling bener dewe. Nah, kalau orang seperti ini, melayani orang seperti ini, kita susah ya, susah. Maka kita diperintahkan untuk membatasi diri sekurang-kurangnya itu pergaulan terhadap orang-orang yang dikatakan jahil itu. Sebab melayani orang jahil itu hanya menghabiskan energi ya, menghabiskan energi dan tidak produktif. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah memberi penghormatan kepada orang jahil itu dengan cara menghindari mereka. Sebab kalau kita melayani, nanti itu tidak menyelesaikan masalah, kemudian hanya menghabiskan energi dan kita tidak produktif. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, nah itulah 3 akhlak mulia dalam pergaulan bermasyarakat yang kita usahakan untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi, yang pertama, jadilah kamu sebagai seorang yang pemaaf. Yang kedua, perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Dan yang ketiga, tinggalkanlah atau berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Sebab orang jahil itu memang orang yang sulit untuk diajak bermusyawarah. Dia lebih menggunakan emosinya daripada akal sehatnya. Nah, insya Allah jika kita bisa menerapkan 3 akhlak sosial ini dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi orang yang lapang dada. Dalam bahasa Jawa itu jembar dadane dawa ususe. Nah, kalau itu terjadi, maka hidup kita akan tenang, kita akan tentram, kita akan bahagia. Kalau bisa seperti ini, kita akan bisa berpikir yang jernih. Kalau berpikir jernih, akan melihat sesuatu dari aspek positif dan aspek yang baik-baik saja. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.